Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah baik. Saya Midat Kesatul Aida sebagai moderator. Saya Midatun Nafisa sebagai pemateri pertama. Saya Sri KS sebagai pemateri kedua. Saya Risa Ulia sebagai penulis. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian penulisan Al-Quran. Langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama. Pengertian penulisan Al-Quran adalah proses penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad yang dikumpulkan dalam sebuah mushaf, dan di fase ini melewati zaman Nabi, zaman sahabat Abu Bakar, dan zaman Utsman. Yang pertama yaitu fase zaman Nabi. Di dalam fase zaman Nabi ini, hafalan para sahabat sangat berperan penting daripada tulisan-tulisan yang masih terpisah-pisah. Jika sahabat yang mendengar satu ayat, maka sahabat akan menghafalkan dan juga menuliskan dengan alat seadanya yang dituliskan di dalam kertas rumah, potongan kulit, permukaan batu cadas, dan tulang belukan kita. Yang kedua, di dalam zaman sahabat Abu Bakar terjadi banyak peperangan sehingga menewaskan para sahabat yang meninggal. Jadi, seusai perang Yamamah, sahabat Umar bin Khattab menyampaikan pendapat kepada Abu Bakar agar menulis dan mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran yang masih terpisah-pisah. Tetapi sahabat Abu Bakar tidak mau, karena ia takut dosa. Jadi sahabat Abu Bakar akhirnya membuka pintu hati untuk memanggil Zaid bin Sabit agar menuliskan ulang catatan-catatan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Mushaf tersebut berada di tangan Abu Bakar hingga dia wafat. Kemudian dipegang oleh Umar, dan Umar wafat dipegang oleh Hafsah, anaknya. Zaman Utsman adalah periode ketiga dari proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Pada periode ini dilakukan pembukuan atau kodifikasi Al-Quran secara resmi. Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf menjadi satu mushaf. Karena dari perbedaan bacaan yang bisa menyebabkan pertengkaran dan perpecahan. Kemudian Utsman membentuk tim khusus yang diantaranya Zaid bin Sabit, Abdul Malik bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Khalid bin Hisham radhiyallahu anhu. Yang mushaf ini dinamakan dengan mushaf Utsmani. Setelah melakukan pembukuan Al-Quran, Utsman mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah dan mengirimkan hasil pekerjaannya ke seluruh penjuru negeri Islam dan memerintahkan untuk membakar mushaf yang ada. Perbedaan pengumpulan Al-Quran